Selamat sore, Shalom. Saya percaya Bapak sekalian mengalami anugerah luar biasa, termasuk ketika kita jatuh bangun dalam kelemahan dan dosa. Allah tidak akan meninggalkan kita sendirian, bahkan ada kesempatan dan kekuatan, ada sarana yang dipakai oleh Allah untuk membuat kita semakin dekat kepada-Nya. Ini pengaturan senantiasa terbuka bagi setiap kita. Dan saudara terkasih, pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu konsekuensi yang begitu serius terkait dengan dosa menjadi kudus. Sebagai orang percaya, ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup eksis di dunia kita, supaya kehidupan kita senantiasa waspada dalam perjalanan. Saya undang kita sekalian untuk berdiri. Marilah kita tetapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi, mohon pertolongan hikmat Allah untuk menyempurnakan ibadah kita pada sore dan malam ini. Jumat yang dikasih Tuhan adalah mengarahkan hati kita pada undangan malam tunggal Allah tercipta penerus dan pemeliharaan kita. Mari kita menyembah dengan sesuatunya bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya yang benar. Kiranya turun atas segala keadaan kami sejahtera dan menyempurnakan ibadah kita yang bukan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan. Shalom semuanya. Shalom. Oke, jemaat sekalian, kalau kita boleh ada di tempat ini hari ini, itu bukan kebetulan. Itu karena Tuhan masih menyertai kita. Ada amin Bapak Tuhan. Amin. Mungkin ada di antara kita yang sedang dalam masa kesusahan, kesulitan, tapi ada juga dari antara kita yang masih ada dalam masa-masa kelimpahan. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab segala yang kita miliki, segala yang kita jalani, semua adalah karena Tuhan. Penyertaan Tuhan, penyertaan.
tidak tahu jika kami tanpa Engkau menyertai kehidupan kami mau jadi apa. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami pasti bisa menjalani hidup ini, sebab Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami dapat bersama-sama beribadah, bersekutu di hadapan. Kiranya Tuhan melayani kami, siapkan hati kami untuk kami dapat mendengar firman. Jika kita juga membayar firman Tuhan, kiranya dapat menyatakan kebenaran bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, jadilah ibadah kami dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semoga doa dalam kami katakan amin. Dengan ucapan syukur dan mengaku kepada Allah Tunggal, marilah kita mendasar ibadah kita dalam mengucap seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran langsung. Saya minta jemaat boleh diri. Pengakuan iman Rasul ini berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanannya Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita baca Injil dari Yohanes 3 ayat 15 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, jemaat sekalian, siapa yang di sini bersyukur atas kebaikan Tuhan? Semua katakan Tuhan. Oke, amin ya. Sebab Tuhan itu baik. Coba katakan bersama saya. Sebab Tuhan itu baik. Sekali lagi, Tuhan itu baik. Amin. Katakan bersama-sama. Tuhan itu baik. Mari kita bersorak. Kita bertepuk tangan. Sebab kasih Tuhan itu baik. Terima kasih.
berubah, tantangan boleh datang, tapi satu hal yang tidak pernah berubah, Tuhan kita tetap berdaulat. Cuma sekalian saya yakin bahwa setiap dari kita pasti pernah diperlakukan tidak adil. Kita dihakimi, kita dikecewakan oleh orang lain. Sebagai manusia, tentunya mudah bagi kita untuk kita menyimpan luka, menyimpan dendam, atau bahkan kita sulit mengampuni. Tetapi Tuhan Yesus berkata, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga akan mengampuni kamu juga. Mungkin ada di antara kita yang masih memikul beban luka di dalam hati kita. Mungkin ada orang yang sulit kita maafkan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita buka hati yang baru, hati yang berkasih. Hatiku telah disakiti. Aku memberi hati mengampuni ketika diriku telah dihakimi. Aku memberi
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih bila karena kejatuhan kami dalam kelemahan, kesalahan, kedosaan. Tuhan begitu luar biasa mengasihi dengan anugerah Allah yang luar biasa atas kami melalui kayu salib, sehingga pengampunan demi pengampunan itu senantiasa kami alami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman Tuhan yang kami dengarkan, kiranya itu menjadi peringatan atas kami, membawa diri kami sedemikian rupa di dalam Tuhan untuk tidak menyangkal Roh Kudus, kuasa Allah yang begitu nyata atas kehidupan kami, sehingga kami dalam berbagai macam kelemahan dan kejatuhan kami memiliki kesempatan untuk senantiasa bertobat. Tolong kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, kami sudah siap mendengarkannya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Shalom. Ya, Ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan melihat tentang satu topik yang biasanya dipertanyakan di dalam pendalaman Alkitab atau diskusi-diskusi sesama orang Kristen. Apakah yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus? Nah, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan Kristen. Seringkali kita merasa bahwa kita sebagai anak-anak Allah, lalu kemudian kita hidup sembarangan dan kita tidak sadar bahwa ternyata ada komponen-komponen yang dinyatakan oleh firman Tuhan tentang dosa menghujat Roh Kudus. Apakah itu? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, saudara, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini anaknya agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, yang mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui bahwa mereka lalu berkata kepada mereka, setiap pekerjaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis yang terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat yang merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, yang melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucap sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara terkasih dalam Tuhan, perikop yang kita baca adalah satu perikop yang sangat panjang, ya. Kalau dijadikan satu topik khotbah biasanya ada beberapa
poin-poin tertentu yang harus kita pisah-pisah. Tetapi saudara, saya berharap bisa menjelaskan ini kepada saudara semua supaya ketika kita pulang pada sore dan malam hari ini, kita bisa mendapatkan satu pengertian tentang pengertian dosa menghujat Roh Kudus, supaya dalam kehidupan kita diajar untuk terus-menerus mengintrospeksi diri kita secara rohani di hadapan Tuhan, untuk terus melihat kewaspadaan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya jangan jatuh pada dosa yang mengerikan ini. Nah saudara, mengapa dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang sangat serius? Mengapa dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang sangat serius? Ada sesuatu yang menarik dari sekalian bahwa dosa menghujat Roh Kudus ini dikontraskan dengan dosa-dosa yang lain. Yang namanya kontras ini tidak berbicara hanya sekedar hitam dan putih, tetapi satu kebalikan yang begitu nyata, seperti madu atau racun, seperti gelap dan terang, seperti dosa, kejijikan dan kekudusan. Itu semuanya bertolak belakang. Nah saudara, kalau kita perhatikan, kebanyakan orang Kristen memiliki suatu pengertian bahwa dosa bunuh diri itu adalah dosa yang sangat fatal, sehingga kita selalu dan banyak orang Kristen yang berpengertian bahwa orang Kristen kalau matinya bunuh diri masuk neraka. Ada nggak yang berpikir seperti ini? Wah, alasannya banyak. Ya nggak mungkin, ya aku nggak mungkin kemudian dia bunuh diri. Kalau dia sudah diambil dari keselamatan, dari keselamatan, nggak mungkin bunuh diri. Saudara, kalau kita memperhatikan ini, maka kita akan bisa belajar bahwa dosa bunuh diri itu tergolong dosa pelanggaran hukum Musa yang berat. Tunggu sebentar, tapi ini nanti langsung pertanyaan saya tidak. Bunuh diri itu melanggar hukum Musa atau berapa? Udah, saya ganti pertanyaannya. Melanggar hukum Musa, hukum tentang apa? Nanti juga ya, pasti lupa. Hukum tentang apa? Kira-kira bagaimana? Nah, jangan membunuh. Gak tahu mereka berapa ya. Kita bisa mengatakan membunuh diri itu adalah dosa yang kaitannya dengan dosa umum. Dan di dalam masa Kristen sekalian, kalau orang itu sudah dari semula mengalami keselamatan, diberkati selamat oleh Allah, maka dalam kondisi apapun keselamatan itu tidak akan pernah bisa hilang. Sudah tidak mungkin keselamatan yang diberikan oleh Allah kemudian hancur, lenyap, hilang bakal gara-gara akhir hidup. Sudah, kalau kita mengkaitkan dengan dosa bunuh diri sekalipun, dosa menghujat Roh Kudus itu lebih serius, sehingga betul-betul dibedakan. Dan kemudian kita perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal yang 5 ayat 16 sampai 17, saudara. Di sana ada perkataan, ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu adalah satu perbandingan. Nah, dosa yang mendatangkan maut itu apa? Ketika menyangkal firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia, maka itu juga termasuk dosa yang mendatangkan maut. Nah, saudara, ada satu pembandingan yang sangat serius tentang dosa. Nah, ternyata dosa menghujat Roh Kudus itu dikontraskan dengan dosa lainnya. Nah, kemudian saudara, keseriusan dosa menghujat Roh Kudus ini terkait dengan konsekuensi kekalnya. Ketika seseorang menyangkal kuasa pekerjaan Allah yang secara jelas gamblang di dalam matanya, tetapi disangkal. Dalam periode ini kita melihat bahwa orang-orang Farisi ketika melihat Yesus melakukan mukjizat, tetapi ternyata mereka menuduh bahwa mukjizat yang dilakukan Yesus dilakukan dengan kuasa iblis, maka itu adalah pernyataan pada Roh Kudus, dan dosa itu adalah dosa yang berkonsekuensi abadi. Di dunia ini tidak diampuni, di dunia yang akan datang tidak akan pernah diampuni. Sudah inilah keseriusan dari dosa menghujat Roh Kudus. Saudara, kalau kita perhatikan apakah ini bisa dilakukan orang
yang percaya orang yang sudah banyak melayani pendeta mungkin. Ketika dia tidak pernah mengalami kehidupan, ketika dia tidak pernah mengalami pertobatan melalui Kudus. Dan saudara, inilah yang harus kita rasakan sebagai orang Kristen. Orang Kristen merasa bahwa aku sudah diselamatkan, aku sudah ditebus. Oleh karena itu sekarang ini kita akan bersama-sama belajar. Apakah selama ini kita sebagai orang percaya, orang Kristen, anak-anak Allah, memiliki komponen-komponen dosa menjadi kudus itu. Nah, ini yang harusnya kita bawa pulang. Nah, sudah sebelum kita belajar tentang komponen-komponen dosa menjadi kudus, kita akan belajar terlebih dahulu tentang arti dosa menjadi kudus. Arti dosa menjadi kudus. Nah, sudah kalau kita mengatakan bahwa itu yang kita baca, bahwa di sana salah satu bisa orang yang buta, orang dan tuli disembuhkan dengan kuasanya, karena dia adalah Allah sendiri yang memberikan kuasa. Tetapi sebenarnya di sisi lain ada orang Farisi yang kemudian menuduh Yesus melakukan mujizat itu dengan kuasa Beelzebul. Nah, sebenarnya kalau kita memperhatikan istilah Beelzebul ini merujuk kepada dewa-dewa yang satu dewa tertinggi yang disembah oleh masyarakat Filistin pada zaman kuno. Tetapi pada masa Yesus hidup, pada perjanjian baru, kata Beelzebul itu langsung merujuk kepada iblis atau kepada setan. Jadi pada waktu Yesus dituduh melakukan mujizat dengan kuasa Beelzebul, maka artinya adalah Yesus sedang dituduh melakukan kuasa, melakukan mujizat dengan kuasa iblis. Dan sebenarnya dalam kondisi semacam inilah yang kemudian kita mendapatkan satu pengertian bahwa dosa mengucap kudus adalah penolakan yang sengaja terhadap kebenaran. Di situ ada fakta kerajaan Allah datang bagi mereka, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Allah bekerja di depan mata mereka secara terang-terangan, tetapi mereka menyangkal kebenaran Yesus Kristus dan karya Allah Kudus. Itu adalah dosa mengucap kudus. Nah, tapi saudara, ini masih belum selesai. Saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan petunjuk-petunjuk atau ciri-ciri dosa menghujat Roh Kudus. Nah, ini dia sekarang. Nah, saudara, jika kita perhatikan sekarang ini, ternyata seperti tadi pagi gitu ya, diskusi. Oh iya, ternyata tempat-tempat yang ada ini, kok ada ya dalam diri saya? Nah, ini dia. Siapa tahu tempat-tempat yang ada dalam diri kita, mari kita lakukan. Nah, yang pertama menurut saya, petunjuk atau ciri-ciri mengenai dosa menghujat Roh Kudus. Nah, saudara, mohon maaf, tulisannya kecil ya. Biasanya saya pakai tulisan-tulisan besar supaya dibaca, lalu sekarang pakai tulisan yang kecil. Jika perlu nanti sempat membaca di website, silakan baca di website tentang perikop ini. Ciri dosa menghujat Roh Kudus pertama, mereka menyangkal secara pengetahuan, secara teologi, secara pemikiran, karya Allah menyangkal kebenaran. Nah, sebenarnya dari sisi pengalaman dan pengetahuan mereka mendahului, tetapi pengertian itu, bukti-bukti itu mereka sangkal. Jadi yang pertama, Farisi menyangkal secara pengetahuan dan pengalaman. Yang menarik saudara, pada waktu mereka menyangkal ini, maka kita bisa memperhatikan bahwa bukti itu sudah sangat jelas. Orang buta, orang bisu sembuh. Ini adalah satu fakta. Tapi saudara, pada poin pertama ini satu fakta sekalipun, kalau memang orang tidak mengalami berkat kebenaran Allah, maka bukti yang begitu nyata, yang sangat besar itu akan dia sangkal sebagai pekerjaan Allah.
seringkali melihat, menyaksikan, mengalami pekerjaan Allah, tetapi seringkali disangkal, seringkali tidak diakui. Andai kata dia bekerja lalu kemudian sukses, bukankah itu pekerjaan Allah, tetapi kemudian kita bisa berkata, oh itu karena aku bekerja keras, karena aku memang berkapasitas. Atau mungkin ketika kita bisa hidup dalam pelayanan, dalam kekudusan, dalam kesalahan, kemudian kita bisa berkata, oh ya, karena aku bisa berkata. Sebenarnya ketika kita mengalami anugerah jasmani maupun rohani, khususnya tentang pekerjaan yang kudus, terkait dengan godaan-godaan yang menjadikan kita, lalu kita bisa berkata, oh itu karena aku. Nah saudara, itu adalah bentuk penyangkalan. Sudah ada bukti, sudah ada fakta bekerja, tetapi kita sangkal. Bukankah sebagai orang Kristen seringkali menyangkal seperti itu? Betul atau benar? Terima kasih untuk jawabannya. Pekerjaan Allah sudah nyata benar. Karya Allah sudah nyata betul atau tidak? Bagaimana kudus bekerja dalam hati kita, kalau kita sangkal? Betul atau tidak? Itu dia. Jadi poin pertama ini terkait dengan satu fakta, satu kenyataan, satu pengetahuan, satu pengalaman, di mana itu adalah karya Allah, tetapi kita sangkal. Seperti itu, sederhana. Nah kemudian poin yang kedua, saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ciri-ciri selanjutnya, dosa mengucapkan kudus, yaitu penolakan secara sadar dan disengaja. Kalau yang tadi yang disangkal itu faktanya, apa yang terlihat secara nyata itu disangkal, tidak diakui. Nah, tapi sekarang tidak merujuk pada peristiwa, tapi tentang bagaimana kita menolak bukti-bukti itu dari kesadaran kita. Sebelum saya masuk sini, saya ingin menjelaskan satu poin. Saudara sadarkan kita bahwa dosa ini yang kita lakukan sehari-hari itu adalah dosa yang kita lakukan secara sadar dan diakui. Saya ulangi, dosa yang kita lakukan sepanjang hidup kita itu adalah dosa yang kita lakukan secara sadar dan kita inginkan. Saudara setuju atau tidak? Terima kasih jawabannya ya. Dosa yang kita lakukan, Bapak sekalian, ada nggak dosa yang kita lakukan secara tidak sadar? Seandainya kita berzina, sadar atau tidak? Seandainya saya mencuri, sadar atau tidak? Seandainya saya memfitnah, sadar atau tidak? Saya marah, saya membenci, saya dendam, saya tidak mau mengampuni, sadar atau tidak? Yang kedua, dosa itu adalah dosa yang selalu melibatkan keinginan. Kalau saya ingin mencuri, bukankah di sini ada satu keinginan, ada hawa nafsu yang menguasai. Kalau saya ingin berzina, ada dosa hawa nafsu yang menguasai. Dosa selalu berbicara tentang apa yang kita lakukan secara sadar dan kita inginkan. Nah, saudara, dalam hal ini, pada waktu kita mengkaitkan bagaimana orang Farisi menganggap bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah dalam masa iblis, mereka sebenarnya mengatakan itu, menuduh Yesus melakukan itu secara sadar. Orang Farisi memiliki satu pemahaman ajaran perjanjian lama di mana tidak mungkin iblis mengusir iblis. Itu mereka mengakui. Kalau saat ini ada iblis yang diusir, pasti itu adalah dengan hanya kuasa Allah. Mereka tahu. Tetapi mengapa buktinya begitu jelas? Tapi Yesus lebih dituduh untuk melakukan mujizat dengan kuasa iblis karena mereka secara sadar ingin melakukan itu. Saudara, di dalam kehidupan Kristen kita, itu kadang-kadang juga
ada. Kita dituntut oleh firman, jangan melakukan itu. Kemudian kita bilang sedikit, nanti tunggu tua mau bertobat. Bapak ini ketika dalam hati kita, Roh Kudus mengingatkan kita, lalu dalam hati kita tawar dengan Roh Kudus itu, kita sadar atau tidak? Saya mau tanya. Gak mungkin kita tidak sadar. Pada waktu kita mencuri, kadang-kadang ada satu gelitik di sini. Mencuri ini salah, tidak benar, ini dosa. Nah, aku betul-betul. Pada waktu kita bilang itu, kita lakukan itu secara sadar. Wow, ada tidak ada kita? Oh, uji Tuhan. Sekarang dosa menjadi kudus dikatakan bahwa menganggap pekerjaan kudus sebagai pekerjaan iblis. Dalam pengertian ini, orang Farisi merasionalisasi, mencari kebenaran, memakai berbagai macam pertimbangan. Yang penting mendukung kejahatan hatinya. Yang pertama, saudara, yang disangka adalah faktanya. Yang kedua, mereka menyangkal secara sadarnya. Dan yang ketiga ini, rasionalisasinya. Rasionalisasinya begini, bapak sekalian. Umpama kita diberikan nasihat. Kita ini sebagai orang Kristen pemula belajar mengampuni. Rasionalisasinya apa? Oh ya, kalau mengampuni itu nanti kita tidak punya musuh. Kalau tidak punya musuh, hidup itu tenang. Nanti kalau hidup tenang itu nanti dalam batin itu tidak terjadi berbagai macam. Nah itu rasionalisasi. Bagaimana kita seringkali jatuh di dalam berbagai macam hal merasionalisasi. Termasuk ketika orang Farisi menuduh bahwa puasa yang dilakukan oleh Yesus itu melakukan mujizat dalam puasa iblis itu adalah cara penolakan bagaimana orang Farisi merasionalisasi, mencari-cari alasan, harus ada kambing hitam. Saudara, kalau kita mau lihat dalam diri kita sebagai orang Kristen, seadanya begini. Kita jengkel, kita marah, kemudian kita membunuh. Coba, kita bisa rasionalisasi atau tidak? Iya, karena aku disakiti. Karena aku disakiti, aku bilang, makanya itu kan rasionalisasi. Bagaimana mungkin kamu mengatakan mengampuni? Tidak mudah mengampuni. Kita kan manusia, kan? Pendeta juga manusia, kan? Majelis pengurus semua minggu juga manusia, kan? Itu adalah satu cara kita adalah merasionalisasi kedosaan kita. Bapak Ibu, pada poin ini kita memiliki syarat kita atau tidak? Terima kasih jawabannya. Saya yakin tidak. Ya. Nah, sekarang kita buka paling serius dulu ya. Paling serius. Kita salah saja ya. Yang keempat. Dan ini paling penting Bapak Ibu fokus di sini. Di mana Tuhan mengajarkan kita satu pengertian ciri-ciri dosa menjadi kudus adalah bersumber dari hati yang jahat dan tanpa pertobatan. Bersumber dari hati yang jahat dan tanpa pertobatan. Saudara, coba kita perhatikan dari yang pertama. Ada fakta di sana. Ada tuduhan melakukan mujizat dengan kuasa dosa itu. Mereka melakukannya secara sadar. Mereka merasionalisasi bahwa yang dilakukan adalah atas kuasa iblis. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang berasal dari luar diri mereka, tetapi berawal dari dalam hati mereka yang begitu jahat kepada Yesus Kristus, yang menolak semua pekerjaan Allah. Semuanya berasal dari
Bahkan yang menarik sekalian, pada waktu Yesus memberikan keterangan di dalam ayat 33 sampai dengan ayat 37, Yesus memberikan satu ilustrasi. Ini adalah satu periode yang masih ada kaitannya dengan yang ada di atas. Yesus mengatakan, pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik, pohon yang tidak baik akan mengeluarkan buah yang tidak baik. Ini adalah satu periode yang menjelaskan bahwa orang yang hatinya jahat akan mengeluarkan segala yang jahat, orang yang hatinya baik akan mengeluarkan segala yang baik. Sehingga ketika orang-orang Farisi menuduh Yesus melakukan mujizat dengan kuasa iblis, itu semuanya berawal dari hati jahat. Fakta satu, secara sadar menolak, mereka merasionalisasi pekerjaan Allah dan tanpa pertobatan. Saudara, inilah yang harus kita lakukan baik-baik. Menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang dilakukan secara sadar. Apa Bapak Ibu? Ayo sama-sama, 2, 3. Sadar, terus menerus, dan tanpa pertobatan. Dosa yang dilakukan secara sadar, terus menerus, tanpa pertobatan. Itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Pertobatan itu bukan berarti hanya menyesal. Pertobatan bukan berarti hanya sedih. Pertobatan bukan berarti hanya menangis, menyalahkan diri, bukan. Pertobatan artinya dari awal kita memiliki hati yang jahat, dari awal kita hidup dalam hawa nafsu, dari awal kita tujuannya adalah untuk mementingkan diri sendiri dan tidak bisa. Lalu secara sadar kita mengambil keputusan hidup di dalam terang, hidup di dalam tujuan kemuliaan Allah, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pengenalan dengan firman Tuhan dan anak Allah Yesus Kristus Juru Selamat kita. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita, dari kedosaan kepada kekudusan. Itu semuanya kita putuskan secara sadar. Itulah arti pertobatan. Orang-orang Farisi adalah orang yang menyangkal karya Allah secara sadar, terus menerus tanpa pertobatan. Bagaimana kita lihat hari ini? Allah begitu luar biasa berkarya dalam hidup kita. Apakah kita menyangkal fakta itu? Apakah kita terus menyangkal secara sadar? Apakah terus kita menyangkal dengan rasionalisasi akal-akalan? Atau kita terus melakukan berdosa dengan tanpa pertobatan? Maka jangan-jangan kita memiliki keempat komponen itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa dosa menghujat Roh Kudus ini tidak dapat diampuni? Mengapa dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Nah, saudara, dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni karena mencerminkan penolakan total terhadap kasih karunia Allah. Penolakan secara total terhadap kasih karunia Allah. Nah, kemudian yang kedua, mengapa dosa ini tidak dapat diampuni? Karena ketika seseorang menolak karya Roh Kudus dan menyebutnya sebagai pekerjaan iblis, mereka menolak satu-satunya sarana yang membuat kita bisa bertobat. Saya jelaskan di sini, Bapak sekalian. Saya jelaskan di sini. Ini penting. Pada waktu kita menyangkal Roh Kudus, maka kita menyangkal satu-satunya sarana pertobatan. Mengapa demikian? Pada waktu kita mengalami pekerjaan masa Kudus, kita dibawa pada satu pertobatan. Kalau Roh Kudus kita sakal, maka satu-satunya sarana yang membuat kita merenungkan
caranya adalah Yesus, tetapi ketika kita salah, maka kita tidak akan pernah bertobat. Karena kita hanya bisa bertobat melalui Kudus yang mengubahkan hati kita. Saudara kasih Tuhan, inilah mengerikannya dosa menghujat Roh Kudus. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan Kristen? Saudara, saya percaya bahwa kebenaran yang sudah kita pelajari bersama-sama, sudah kita dengarkan bersama-sama, teguran yang betul-betul menyakiti hati kita untuk membawa kita bertobat, itu memang tidak mudah. Tetapi ketika ada satu kebenaran, maka terimalah kebenaran itu di dalam iman. Terimalah kebenaran itu di dalam iman. Mengapa iman? Saudara, kalau kita menerima kebenaran, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Allah mengasihi kita, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya kita terima kasih itu mudah. Allah mengasihi kita anaknya, Allah memberkati kita secara rohani. Kalau kita terima secara pikiran kita mudah. Tapi kalau kita menggantungkan diri dalam kebenaran itu tidak mudah. Yesus adalah firman menjadi manusia, bergantung pada kebenaran itu tidak mudah. Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, bergantung dengan kebenaran itu tidak mudah. Allah berkati kita jasmani maupun rohani, jangan mati, bertobatlah. Itu tidak mudah menggantungkan diri kepada kebenaran itu. Tidak mudah. Saya percaya saudara meyakini menyembah Allah yang benar. Saya percaya saudara tidak akan ditinggalkan oleh Allah sendirian. Amin. Menggantungkan pada kebenaran itu ketika diuji, ketika mengalami kesulitan, ketika ditinggalkan. Apakah itu mudah? Terima ketika ada satu kebenaran. Saudara kemudian yang kedua, bagaimana kita perlu merespons kebenaran? Kita perlu meresponnya dengan kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati ini sangat penting. Kerendahan hati di mana membuat kita meletakkan diri kita sedalam-dalamnya di bawah kebenaran. Seringkali orang Kristen ketika ditegur, baik melalui apa yang difokuskan dalam hati kita, atau melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, atau melalui orang lain yang dipakai dalam produk kita, kadang-kadang kita sengaja menemukan kebenaran itu di bawah ego kita. Kita merasa diri benar, kita selalu mencari alasan orang lain, menyalahkan. Tetapi kerendahan hati adalah bagaimana kita menempatkan diri di bawah kebenaran itu. Ketundukan total. Kalau kita tidak mau betul mengalami ketundukan total kepada kebenaran, maka tidak mungkin kita bisa bergantung pada kebenaran itu. Tidak. Kemudian yang ketiga, saudara, pada waktu mengalami satu kebenaran, maka yang paling penting adalah pertobatan. Itu penting. Saudara menikmati dosa, itu memang dosa malah menjadikan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ketika kita berbicara tentang kuasa Allah mengingatkan kedosaan kita, Allah ingin kita supaya kita hidup kudus. Saudara, satu-satunya langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus datang kepada Allah yang Maha Pengampun, dan kemudian kita menyatakan pertobatan kita. Sebab kalau kita berdosa tanpa pertobatan, maka tidak akan ada gunanya. Pada waktu kita sudah menyangkal karya Allah kudus, maka tanpa pertobatan, maka kita akan terus menyangkal, menutup hati pada kebenaran,
kehidupan kita? Apa kita memiliki 4 komponen tadi? Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita, memimpin kita, terus introspeksi, terus mengadakan kuasa anugerahnya, supaya terus bekerja dalam hati kita, supaya kita diajar memberi kelembutan hati, supaya kita dibawa kepada pertobatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya juga kesempatan kepada Bapak sekalian berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas anugerah penyertaan Allah, di mana senantiasa memberikan karya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mintalah Tuhan kita untuk peka pada karya supaya kita tidak menyangkalnya. Dan marilah kita berdoa di tengah-tengah kejatuhan kita dalam dosa, kelemahan, keterbatasan, supaya kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Bapak dalam surga, terima kasih untuk firman yang sederhana yang boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak, orang-orang berdosa yang sudah Tuhan terus melalui darah anak domba, yang sudah memberkati keselamatan kami dengan pengorbanan di atas kayu salib, supaya kami senantiasa introspeksi diri di hadapan Tuhan, melihat kekudusan dan kesucian Allah, di mana kami adalah orang berdosa, lemah. Janganlah kami sampai melakukan dosa. Ya Tuhan, kami hanya mohon supaya terus bekerja dalam hati kami. Berikan kami kepekaan, berikan kami kelembutan, berikan kami iman, berikan kami hikmat untuk mengenali pekerjaan Tuhan, supaya kami senantiasa memiliki kehidupan yang berkat kepada kebenaran. Kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang benar dan benar. Tolonglah kami supaya senantiasa tidak jatuh pada dosa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kiranya Kami senantiasa mengingatkan pengertian yang benar tentang dosa-dosa yang menjadi Roh. Dan nama Yesus saya berdoa. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Jemaat sekalian dapat memberikan persembahan melalui kartu persembahan yang diedarkan, atau secara tunai melalui kris dan melalui rekening gereja. Sambil menyerahkan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus tidak berdoa. Yeah.
yang surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami datang ke tempat ini memuji dan memuliakan nama. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami mendengarkan firman Tuhan, supaya kami senantiasa waspada atas dosa yang begitu serius yang itu menyangkal Roh Kudus. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di dalam waktu ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang akan terus memberikan hikmat kekuatan kepada majelis, kepada pengurus, kepada aktivis gereja ini, mengelola sebaik-baiknya untuk perluasan kerajaan Allah melalui pelayanan kepercayaan atas kami, mengefektifkan diri melayani Jemaat, supaya semuanya ada di dalam pertolongan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, tapi juga kiranya Engkau juga mengajarkan kepada kami bagaimana mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapak Saudara, kami teringat gereja ini. Kami bersyukur untuk gereja ini sudah sekian lama kami ada, dan kami harus mengarahkan hati dan pikiran kami kemana gereja ini diarahkan. Yesus kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk visi-misi yang Tuhan tempatkan dalam hati kami, untuk kami kerjakan, untuk kami layani bersama-sama sebagai orang percaya dan komunitas yang sederhana tempat ini. Kami memohon pertolongan kami kepada Tuhan. Biaya yang begitu besar, kami membutuhkan banyak sumber daya, kami membutuhkan waktu yang begitu panjang, tetapi kiranya Engkau membawa gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar ini, dan kiranya semua hal yang kami lakukan sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk diakonnya. Kami percaya kami belum optimal untuk melayani jemaat kami, tetapi kami rindu ya Tuhan, satu pelayanan yang percaya atas kami, semakin mengefektifkan diri melalui jemaat-jemaat, melalui tim diakonnya. Kami bersyukur untuk orang-orang yang sudah terpanggil, memiliki kecintaan kepada pelayanan ini, supaya memberikan hikmat kepada mereka, terus mengembangkan pelayanan ini, supaya gereja ini menjadi gereja yang berdiakonnya, melayani jemaat-jemaat dengan yang terbaik, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat kami yang berulang tahun, untuk Ibu Dauni, untuk Ibu Melia, untuk Ibu Wong Syekh. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya mereka yang ada dalam pernyataan Tuhan senantiasa hidup sesuai dengan kehendak, jaga mereka untuk senantiasa ada dalam pemeliharaan Allah, jasmani maupun rohani, tidak dari sakit penyakit, kecelakaan dan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, supaya hidup mereka boleh menjadi berkat. Tuhan, sebagaimana manusia yang begitu lemah, kiranya Engkau yang akan senantiasa jaga hidup mereka, hindarkan dari orang-orang jahat, supaya mereka senantiasa menjaga hidup mereka dalam kelemahan iman mereka, dalam pergumulan mereka, dan tantangan mereka, supaya Engkau yang menyertai, supaya mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kekuatan iman, pengharapan, kasih dari Allah sendiri yang melalui iman mereka, supaya hidup mereka mereka persembahkan bagi kemuliaan. Terima kasih kepada surga di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Wakil jemaat. Shalom, selamat datang di gereja PKI Kelas Probolinggo. Kami adalah komunitas yang bertujuan dan melayani. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung hari ini. Dan jika saudara ini belum mengenal komunitas ini, silakan hubungi nomor kami yang tertera atau juga bisa mengunjungi laman media sosial kami. Mari menuju cukup pada Tuhan dan memberikan persembahan bertanda. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui amplop persembahan ataupun juga dapat transfer rekening atas nama gereja yang berafiliasi dengan Probolinggo yang tertera dalam jemaat. Mari bersama kita bersama dengan saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan jemaat yang memuliakannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
mengundang kepada bukan hanya majelis pengurus tapi kepada jemaat untuk bisa mengikuti bersama, karena di superscript grup ini cukup seru ya, cukup asik. Nanti kita lebih banyak pengetahuan tentang firman Tuhan dan nanti kita bisa tanya jawab. Lalu yang kedua, mengundang seluruh kaum wanita yang hadir pada saat ini ya, untuk menghadiri ibadah dan perayaan ulang tahun KBM Wanita yang ke-31 pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 jam 5 sore di gereja. Kepada semua KBM Wanita diharapkan untuk bisa hadir bersama. Lalu PRT wilayah Barat, ya bagian Barat, akan diadakan pada hari Jumat 21 Februari 2025 jam 6 sore oleh keluarga Bapak Hedi Wiranto atau Ibu Maria yang bertempat di Cafe 92. Jadi bertempat di gereja di belakang PRT Barat ya. Bagi yang membutuhkan penjemputan maka dapat menghubungi sopir gereja. Dan fellowship Asher akan diadakan pada hari Jumat 28 Februari 2025 jam 6 sore di gereja. Bagi yang membutuhkan penjemputan harap menghubungi masing-masing koordinator wilayah. Mengucapkan terima kasih kepada pasangan keluarga Yogi dan Yuli yang pada sore hari ini akan membagikan berkat sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam pemberkatan kita pada tanggal 5 Januari 2025 yang lalu. Yogi dan Yuli ini ya biasanya datang di pagi hari ya, toko Jaya Raya, mungkin ada yang tahu ya. Berkat ini nanti akan dibagikan setelah KU selesai, dan sore ini tidak ada kafe ya, jadi tidak ada kafe 92. Namun jika ada jemaat yang mau makan bersama di belakang juga boleh ya. Berkatnya nanti dimakan di belakang bersama-sama. Sekian Bapak pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima sekali mari kita mengakhiri jalan-jalan pada sore dan malam hari ini. Saya minta bangkit berdiri, kita doksologi memuliakan Allah kita.
silakan mengambil ibadah selesai. Terima kasih. Tidak ada info ya. Mana sih Grisuna? Hah? Gris. Di apa toh? Dari mana tak ambil makan? Hah? Tak ambil makan. Kenapa? Anjay. Dari tadi gue.